Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Majelis Tinggi, fungsionaris partai, baik dari DPP hingga DPD, sayap dan badan partai, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas hidayahnya kita kembali dapat berkumpul di dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem setelah Kongres pada tahun 2019 yang lalu. Rapat kerja nasional Partai Nasdem adalah rapat kerja yang memang tidak hanya disiapkan menjelang digelarnya rapat untuk menyambut kesiapan kita menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Tetapi jauh daripada itu, rapat kerja ini adalah dimaksudkan juga untuk mengecek langsung aktualisasi keberadaan, kesiapan seluruh kader-kader partai kita dari Sabang sampai ke Merauke. Untuk itulah sebenarnya kenapa rapat kerja kali ini memang terkesan menyertakan seluruh potensi kekuatan slagorden yang ada di dalam tubuh Partai Nasdem. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Organizing Committee yang telah mempersiapkan sedemikian rupa untuk terselenggaranya rapat kerja yang kita akan mulai sejak malam hari ini. Bagaimanapun kita memahami, pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakatin bersama sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Pemilu adalah ruang koreksi sehingga penggunaan kekuasaan menjadi akan lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai partai politik, kita bahkan sangat serius menyambut pemilu. Dan kita siap menyongsong fajar kemenangan baru pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ini adalah merupakan momentum yang amat berharga, di mana agenda perubahan, tawaran untuk melakukan restorasi Indonesia, insya Allah semakin dekat dengan kenyataan. Keseriusan itu kita tunjukkan dengan menggelar Rakolwil di seluruh wilayah, termasuk rencana menawarkan sebenarnya inisiatif untuk melakukan konvensi calon presiden. Kita berpandangan bahwa hak mencalonkan diri sebagai calon presiden adalah hak bagi setiap warga negara. Nasdem ingin memberi ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh putra-putri yang merasa mampu untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin di negeri ini, menominasikan diri mereka tentunya sebagai calon kepala negara. Karena Partai Nasdem
tidak memiliki kecukupan syarat dalam upaya memajukan calon presiden yang sendirian, maka yang hanya bisa dilakukan adalah menjaring aspirasi dari berbagai kalangan untuk menentukan 3 calon nama sebagai bakal calon presiden yang akan dimajukan oleh Partai Nasdem. Inilah komitmen Partai Nasdem untuk memberikan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan. Ini juga menunjukkan bahwa Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya. Kita tentu berkeinginan ada kesempatan yang adil, yang setara bagi semuanya. Tidak hanya pada ketua umum partai politik, kepala daerah, atau para menteri untuk menjadi seorang capres. Saudara, hadirin saya muliakan, Rakernas ini adalah ajang peneguhan kembali politik kebangsaan dari Partai Nasdem. Sebuah garis politik yang telah menjadi komitmen sejak awal kita mendirikan partai ini. Kita harus menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan, dan itu hanyalah kompetisi yang akan berulang setiap 5 tahun sekali. Yang lebih penting daripada itu adalah menjaga keterlangsungan dan eksistensi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, di atas urusan pemilu ada politik kebangsaan, politik yang mengutamakan kepentingan bangsa yang harus berada di atas kepentingan kelompok politik. Saudara yang saya hormati, saya meyakini tak ada satu partai pun atau kelompok manapun yang memiliki niat dalam berkompetisi untuk membelah negara kita menjadi 2, menjadi 3, atau berpuluh-puluh negara. Kita tidak ingin melihat negara ini berubah haluan, ideologi, mendapatkan ideologi baru, seperti negara khilafah, misalnya, atau negara fasistis, atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu, karena kita tetap konsisten dengan restorasi, dengan pemikiran-pemikiran kita untuk melakukan gerakan perubahan yang hanya ingin melihat Indonesia Raya. Itulah cita-cita bangsa kita. Itulah cita-cita kita semua. Itulah cita-cita daripada Partai Nasdem. Pengalaman 2 pemilu belakangan cukup menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Terlalu mahal jika harga untuk berkuasa 5 hingga 10 tahun kita mengorbankan sebuah apa yang telah kita capai dalam kurun waktu yang cukup panjang. Bangunan keutuhan bangsa dan negara ini tentunya. Masa-masa sekarang ini adalah masa penyembuhan bagi bangsa Indonesia. Masa pemulihan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya karena dampak yang berkepanjangan dari proses persaingan politik di berbagai tingkatan, tapi juga karena dampak atas pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyerang aspek kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Dampaknya sangat terasa, sangat jelas dan sangat nyata. Kita sudah sepakat bahwa persoalan identitas bukan lagi persoalan yang akan menjadi ancaman, karena telah menyatu menjadi Indonesia.
pendiri bangsa ini telah mufakat untuk mendirikan suatu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Tidak ada lagi kami dan kalian. Tidak ada lagi kelompokku dan kelompokmu, golonganku dan golonganmu. Hanya ada satu kata, kita Indonesia. Mereka pun Indonesia. Kita cinta bangsa dan negara ini. Mereka pun tak kalah juga cintanya pada bangsa dan negara ini. Lantas kenapa kita harus berdiri, berhadapan, dan saling bersitegang? Waktu kita amat terbatas. Kita berutang pada anak cucu kita. Masa depan mereka dimulai dari cara kita bersikap dan bertindak atas persoalan kebangsaan saat ini. Kita melanjutkan atau berhenti, tumbuh layu, semuanya tergantung pada kita saat ini. Kita tidak selesai hari ini, maka kita tidak hanya akan mewariskan perpecahan yang lebih merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saudara hadirin yang saya hormati, 2 tahun pandemi secara serius cukup memukul sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial kita. Usaha-usaha besar kecil mengalami penurunan. Bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Berpuluh ribu tenaga kerja dirumahkan. Bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Sektor-sektor informal terpaksa melakukan banyak penyesuaian. Pemerintah secara perlahan memulai membuka protokol kesehatan ke arah yang lebih baik. Geliat sosial, ekonomi juga mulai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita patut berbahagia, meskipun harus tetap waspada. Saat ini adalah masa berbenah, masa pemulihan dan penyembuhan. Partai Nasdem harusnya memulai memberikan penyebaran semangat dan harapan. Saudaraku yang berbahagia, saat ini kita berada dalam persimpangan sejarah. Peta kekuasaan dunia tengah bergeser. Dan Indonesia, diakuin atau tidak, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pergeseran itu. Sebagai negara dengan luas wilayah yang besar di dunia, pastilah keberadaan bangsa akan menjadi perhitungan dunia. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, ke depan kita membutuhkan pemimpin nasional yang mampu menjaga stabilitas politik dan mempunyai kemampuan untuk bangkit pasca pandemi ini. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu menjaga eksistensi Republik ini di tengah gelombang perubahan dunia yang sedang terjadi. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan kembali di dalam struktur kehidupan kemanusiaan. Untuk itulah semuanya para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan, kita harus tetap konsisten dengan semangat partai yang mampu menentukan arah perjalanan kehendak kita sendiri untuk menyongsong masa depan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita memang semestinya menjaga hubungan dan harmonisasi dengan seluruh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Komunikasi yang cair, komunikasi yang bisa memberikan rasa respek di antara kita satu sama lain. Memberikan penghargaan di antara kita satu sama lain. Tapi hal yang paling prinsip yang tidak bisa tergoyahkan adalah
kita adalah partai yang merdeka menentukan arah tujuan kita sendiri. Inilah yang kita miliki sebagai suatu modal dan kekuatan yang ada pada kita. Maka pada Rakernas ini, saya berharap seluruh aspirasi yang ada pada diri saudara, di dalam keinginan untuk memilih calon-calon pemimpin nasional yang ada di negeri ini untuk pada tahapan pemilu yang akan kita masukin pada tahun 2024 yang akan datang. Lakukanlah tanpa tekanan dari manapun juga. Itu adalah hak saudara, itu adalah milik saudara, dan itu adalah kedaulatan kita di dalam institusi Partai Nasdem ini. Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon-calon pemimpin dari anak negeri ini yang terbaik dari yang baik-baik. Maka dengan mencalonkan beberapa nama, nanti akan berproses menjadi 3 nama yang akan kita harapkan mendapatkan rekomendasi dari Rakernas ini, yang akan ditujukan kepada saya sebagai pucuk pimpinan partai ini. Tentu saya harus merenung, berkontemplasi. Tentu saya harus berbicara dengan bahasa dan hati nurani yang paling dalam. Tentu saya harus menggunakan tingkat objektivitas dengan rasionalitas yang saya miliki. Kita akan pilih yang terbaik, insya Allah. Kita yang akan menentukan masa depan bangsa ini dengan niat baik kita. Untuk itu kita akan mempertaruhkan segala risiko yang kita hadapin. Sepanjang itu adalah memberikan nilai kebajikan untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Inilah hal yang paling penting saya utarakan pada saudara. Tetaplah melaksanakan Rakernas ini dengan penuh semangat dan disiplin diri yang cukup tangguh untuk membuktikan partai ini memiliki kemampuan yang didukung oleh kader-kadernya yang tangguh, yang berwatak, penuh dengan rasa kesetiakawanan, penuh dengan semangat, dan penuh dengan disiplin diri dan etos diri yang kuat untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi kemajuan bangsa dan negara yang dia cintai. Selamat berakernas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.